operasi yang tidak penting tapi dipenting-pentingkan. Ya. Nah, ketika model menjadi klaim BPJS itu muncullah apa yang disebut sebagai korupsi gaya baru, yaitu yang disebut sebagai fraud. Yang kalau kita lihat inilah mungkin korupsi yang paling canggih yang tadi Pak Heru katakan ya, ada semacam abu-abunya atau enggak jelas, ini benar atau tidak. Nah, fraud inilah menjadi hal yang menarik karena kita berada dalam sistem pembayaran melalui klaim DRG. Ya. Nah, potensinya kalau kita lihat, nah ini adalah suatu model kriminal kerah putih ya, yang tadi yang canggih tadi ya. Dan ini di mana-mana di dunia yang menggunakan model DRG itu selalu ditemukan di Amerika Serikat terutama ya. Itu sangat-sangat banyak penemuan-penemuan mengenai fraud. Padahal di sana inasi bijinya sana ya atau DRG-nya itu cukup besar dan IT-nya sudah cukup canggih. Tapi toh juga masih ada orang yang membuat fraud ya. Nah ini definisinya bisa dibaca pada buku-buku hukum, intinya memang penipuan lah intinya. Ya, nah mengapa potensi tadi? Balik pada masalah klaim ini. Jadi lagi ini klaim yang kalau kita lihat klaim kan pernyataan ya, pernyataan dari rumah sakit bahwa kita itu telah menangani ini itu dan kita menagih ke BPJS. Ya, kalau korupsi di BPJS itu juga ada, korupsi di masyarakat juga ada, tapi ini lebih banyak ke arah bagaimana kita rumah sakit itu menagih tadi, membiling tadi ke BPJS. Nah, jelas ada banyak skema fraud ya yang cukup banyak ini di tempat-tempatnya, bisa di keperawatan, bisa di masalah home care-nya, bisa di obat, telemarketing macam-macam ya. Tapi yang paling menarik dalam konteks penagihan, nah ini yang perlu dilihat ya, bahwa ketika menagih itu ada banyak kemungkinan itu ada fraud. Jadi upcoding itu hanya satu dari berapa nih? Sekitar 14 atau 15 model fraud ya. Termasuk misalnya cloning. Cloning itu ada 2 pasien yang hampir sama, yang pasien A itu yang paling parah itu apa prosesnya. Nah pasien B yang ringan, udah medical record-nya itu disamakan persis yang A tadi supaya mendapat klaim yang lebih besar. Ini cloning ya. Kemudian analisis treatment misalnya, pasien rujukan dari puskesmas itu seharusnya cuma di rawat jalan, tapi oleh direksi atau oleh dokternya dimasukkan rumah sakit karena memang yang bukan membutuhkan awal bisa mendapatkan klaim yang lebih tinggi. Jadi ini sekali lagi bahwa fraud itu tekniknya itu banyak sekali. Ya. Dan ini tidak hanya upcoding ya, jadi banyak. Nah, ini yang menarik ya, ketika bicara titik kritisnya di mana? Ketika bicara coding tadi, kita tahu ada mulai dari diagnosis utama sampai lama hari rawat inap ya. Nah ini yang menarik dalam konteks kita yang sekarang ini, ada klaim yang diverifikasi selama 15 hari. Nah setelah klaim dibayar, ini yang menarik, tidak ada proses investigasi untuk meneliti kembali apakah tidak ada penyimpangan. Jadi asumsi yang dipakai adalah setelah 15 hari dibayar ya sudah. Ya, ini yang menarik ya, tidak ada investigasi. Padahal nanti ketika kita melihat ternyata kok aneh-aneh nih, misalnya ini rumah sakit kelas D, kok ada banyak penyakit yang tingkat keparahannya itu level 3 misalnya seperti itu. Kenapa kok banyak sekali pemondokan atau admisi yang mendadak timbul misalnya. Nah, ini yang perlu ada investigasi sebenarnya. Tapi ada satu proses yang setelah dibayar itu ini kritis, tidak ada lagi investigasi. Nah, mohon dilihat ada perbedaan antara verifikator dengan investigator ya. Kalau verifikator itu ya memverifikasi seperti apa yang ada sekarang ini. Tapi kalau investigasi itu menurut kami itu ini pasca pembayaran data dianalisis kembali untuk mencari kemungkinan fraud. Jika ada kemungkinan potensi tadi itu dapat dilakukan penyelidikan sampai ke rekamedik menjadi semacam forensik investigation oleh pihak yang berwenang. Nah ini, jadi ini yang menarik ya, di berbagai negara ini karena mengandung unsur pidana yang ada KUHP-nya pasal saya lupa ya 367 atau berapa ya, dengan hukuman 4,5 tahun. Jadi itu tanpa delik aduan ya, pihak polisi sebenarnya penegak hukum bisa masuk ya sebagai penyelidikan
pidana. Nah, ini yang menarik ya, bahwa ini sesuatu yang perlu kita cermati. Kerugiannya, nah tentunya BPJS membayar klaim lebih besar dari apa yang seharusnya. Dan ini bisa menjadi tindakan yang menular ya. Jadi rumah sakit yang satu bisa, kenapa yang lainnya tidak. Nah, ini yang menarik dan sudah mulai ada mungkin juga konsultan yang bagaimana mensiasati pinasi biji supaya mendapat lebih banyak. Nah, ini juga perlu kita cermati. Dan yang menarik, tanpa pencegahan dan penindakan, sekali lagi, sifat manusia yang ingin lebih dibanding sedikit, itu kerugian akan terus membesar dan terus membesar. Nah, ini yang kita khawatirkan seperti ini. Nah, sekarang kita di bulan Januari, sudah 4 bulan ya, jadi sejak tanggal 1 Januari, sekarang bulan Mei, 5 bulan lebih ya. Nah, mohon dicek apakah klaim kita itu semakin lama semakin meningkat. Jadi kami sudah ngecek berapa rumah sakit, ternyata memang ada juga tren seperti ini ya. Jadi klaim itu cenderung meningkat. Nah, ini yang menarik. Pertanyaan pentingnya, apakah dalam jumlah yang seperti besar ini, itu tidak ada fraud? Nah, ketika ditanya seperti itu, pertanyaan kembali, ada nggak sistem untuk deteksinya? Nah, ini yang menjadi masalah. Ternyata memang belum. Ya. Jadi pembayaran di sini, kita menjadi semacam pertanyaan yang kita tidak tahu berapa batasnya. Kalau kapitasi itu dipatok, misalnya 7 triliun ya, setahun untuk Indonesia, tapi klaim ini seperti telepon pasca bayar ya, kita tidak tahu persis sebetulnya berapa yang akan ditagihkan di bulan Desember nanti. Apakah akan naik terus? Ini betul-betul kita tidak tahu. Dan apakah di dalam tagihan itu, setelah verifikasi 15 hari itu, ada nggak yang tidak tepat tadi, yang masuk pada kelompok yang fraud? Nah, kerugiannya, ini yang menarik, di Amerika itu diperkirakan antara 5-10%. Ya. Mohon dilihat bahwa ini dalam konteks Amerika yang IT-nya sangat canggih, dan di sana sudah ada FBI yang menangani penyelidikan mengenai fraud. Ya. Jadi, itu masih cukup tinggi. Ya. Nah, kalau di Indonesia tuh, oke lah, dana klaim rumah sakit sekitar 30 triliun misalnya ya. Ini kalau dihitung 5% itu berarti 1,5 triliun itu setiap tahun dari Papua sampai ke Aceh itu terjadi fraud. Kalau 10 triliun berarti sekitar 10% itu berarti sekitar 3 triliun. Jadi ini besar ya. Dan ini berulang-ulang. Lain dengan Hambalang ya. Hambalang itu besar, 500 miliar ya. Tapi cuma sekali. Karena semua orang tahu bahwa ini nggak boleh lagi. Tapi kalau model fraud ini yang melakukan itu bisa ribuan rumah sakit berkali-kali, dan kalau tidak diketahui tambah lagi frekuensinya. Nah, masalahnya ini yang perlu kita cermati, vaskes itu masih di daerah yang maju. Ya. Kalau kita lihat dari Regional 1 tadi yang berbeda dari Pak Paul itu sangat menarik. Yang mahal-mahal itu di rumah sakit Regional 1 yang kelas A, kelas B, dan bukan nasional. Kalau yang kelas C dan kelas D itu, apalagi di daerah timur, yang NTT itu misalnya, atau Papua itu nggak banyak yang di fraud. Jadi kecenderungannya itu akan berada di Jawa, kemungkinan besar nih. Nah, dan ini akan menyedot dana BPJS. Ya, dan tentunya akan memperburuk keseimbangan antara daerah timur dengan daerah yang maju, atau daerah yang buruk dengan yang maju. Nah, sehingga ini jadi satu pemikiran terakhir ya, apakah sudah ada pencegahan dan penindakan fraud? Nah, kami mengamati selama 2 tahun ini, sejak awal dulu, sejak sebelum adanya BPJS juga ya, kami melihat bahwa belum ada sistem pencegahan dan penindakan fraud yang jelas. Nanti Bu Niken dari KPK mungkin akan bisa lebih detail, tapi intinya, kalau kita lihat kembali lagi dalam konteks korupsi atau fraud itu selalu ada 2 hal, pencegahan dan penindakan. Harapannya tidak ada penindakan. Artinya kalau kita bisa mencegah, kita akan aman. Tidak ada risiko masuk penjara. Ya. Nah, kegiatan tadi ini yang menarik ya. Memang ada mengancam. Jadi sebenarnya kalau kita lihat KUHP yang ada ancaman itu ya memang bagian dari pencegahan juga. Karena orang akan mikir, kalau saya bikin korupsi seperti ini, hukumannya adalah penjara berapa tahun ya. Kemudian mencegah, preventing, menemukan, detecting, melaporkan, reporting, dan memperbaiki.
Nah, ini yang perlu kita cermati. Kita ada proses yang bisa kita ikuti untuk pencegahan. Termasuk tadi yang menarik adalah bagaimana deteksinya ini. Ya. Saat ini nanti Bu Nikat saya kira mulai akan menerangkan divisi pencegahan KPK sudah masuk ya. Telah menghasilkan beberapa laporan ya. Dan ada pertemuan terakhir di tanggal 5 Juni itu meminta supaya lebih konkret, nanti Bu Nikat barangkali bisa memberikan lebih banyak ya tentunya ya. Nah, tapi intinya kita pencegahan sudah mulai dan juga saat ini Kemenkes bersama-sama kami di UGM sedang mengembangkan peningkatan pemahaman untuk mencegah fraud. Karena apa? Dari penemuan yang ada ketidaktahuan. Bisa dibayangkan ya, ada direktur rumah sakit itu yang menganjurkan, ini menarik, tertulis lagi. Itu pasien-pasien dirawat itu tertulis ya. Ampun, ini kalau di ada 10 anjuran direksi pada semua dokter dan sistem tadi, itu mungkin dari 10 anjuran itu 4 atau 5 itu tergolong fraud. Tertulis lagi, semua orang bisa baca. Nah, ini contohnya ya. Jadi ada yang tidak paham mengenai apakah readmisi itu menjadi semacam fraud atau tidak kalau berkali-kali sengaja, kemudian operasi yang harusnya selesai 2 kali jadi 4 kali, itu namanya the bundling, itu juga hal-hal yang tidak jelas ya. Nah, ini pencegahan ini dicoba dilakukan sebenarnya di beberapa rumah sakit, tapi Anda bisa ngikuti kalau Anda mau di web yang ada tadi di manajerumahsakit.net atau di mutupelayanan-kesehatan.net atau mungkin nanti dipasang di Asada ya. Anda bisa mempelajari apa yang disebut sebagai fraud secara mendalam. Jadi tolong Anda pelajari ya. Kegiatan tindakan diharapkan tidak ada. Namun, nah ini, mohon dilihat bahwa kemungkinan terjadi ya, karena sekali lagi di Amerika Serikat itu ada divisi kriminal Departemen Kehakiman, ada FBI, ada macam-macam penegak hukum. Dan ini FBI misalnya kalau kita lihat healthcare fraud itu salah satu dari white collar crime nomor 7 itu yang menjadi prioritasnya FBI. Kenapa? Oh, iya. Oke, ada. Ya, oke. Kenapa? Jatuh saya kira. Jatuh ya. Ya, oke, kita teruskan ya. Nah, di Indonesia, nah ini nanti mohon Bu Nikan bisa menjawab apakah KPK itu setara dengan FBI, ya. Ataukah nanti ini yang paling kita khawatirkan itu adalah Bareskrim ya. Jadi karena Bareskrim itu lain dengan KPK. KPK nggak punya cabang ya, atau belum punya cabang ya, Bu Nikan ya, masih hanya di pusat ya. Tapi Bareskrim itu punya unit reskrim di semua Polda ya. Dari mulai Aceh sampai Papua itu ada semua. Nah, ini yang tolong dilihat, ini ada kemungkinan mereka akan masuk ke sana. Ya. Nah, sebagai penutup, mohon Bapak Ibu semua bisa nggak mencermati apa yang ada di depan ini? Ya, kemungkinannya, skenario-nya. A. Tidak ada fraud di rumah sakit daerah saya. Karena moral dan perilaku pemberi pelayanan dan BPJS bersifat baik. Ini, 1 ya. A. Ataukah B yang akan ada ke depan? Ada fraud di rumah sakit daerah saya. Ini sengaja atau tidak sengaja, atau tidak paham tadi ya. BPJS dan Kemenkes membiarkan. Tidak ada pencegahan dan tidak ada penegakan hukum. Dan rumah sakit juga membiarkan. Ya. Atau skenario C, ya. Ada fraud di rumah sakit saya, sengaja atau tidak paham. BPJS dan Kemenkes berusaha mencegah, ada tindakan dari penegak hukum, dan rumah sakit berusaha melakukan pencegahan internal. Nah, ini skenario yang mungkin terjadi di masa mendatang. Kalau kita lihat yang di Amerika Serikat, yang sekarang ini terjadi adalah skenario C. Ya. Di Amerika Serikat. Ya. Tapi saya tidak tahu nanti di daerah mau yang mana. Ya, tapi masa depan itu sekali lagi tidak pasti dan ada 3 kemungkinan skenario yang bisa muncul atau terjadi di rumah sakit daerah Anda. Oke, saya kira sekian dan terima kasih atas perhatiannya.